Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung di acara Zoom meeting kita hari ini yang bertemakan Morning Talk menjelang CPI Euro ya. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama melihat review market hari ini ya. Kita akan mereview beberapa market hari ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim dari Rensa Trading yang sudah menyiapkan acara ini sehingga acara ini sekarang dapat berjalan ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting ini. Di sini saya ingatkan kembali bahwa apa yang saya sampaikan nanti adalah sebagai analisa pribadi saya dan bukan untuk rekomendasi entry posisi. Untuk entry posisi sendiri dapat disesuaikan dengan cara trading dan ketahanan dana atau manajemen money dari Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kita langsung mulai saja. Saya izin share screen. Kita mulai dari sebentar ya. Kita mulai dari fundamental untuk hari ini ya. Sebentar, mungkin share screen-nya belum muncul ya. Oke. Belum muncul ya share screen-nya sebentar. Sebentar ya, saya coba ulangi lagi. Karena ternyata belum muncul share screen ya. Sebentar. Oke. Saya coba untuk share screen lagi ya, teman-teman. Sebentar. Sinyalnya jelek banget. Sebentar ya, ini ada sedikit gangguan dan ya.
Oke, oke. Saya coba share screen lagi. Sebentar ya teman-teman. Mohon maaf ada sedikit gangguan dari sinyal. Share screen-nya sudah muncul? Sudah ya. Kita mulai dari kalender ekonomi ya, atau fundamental untuk hari ini. Nah, untuk hari ini di tadi dini hari sudah ada news dari USD ya, transaksi jangka panjang bersih itu mengalami pelemahan untuk USD, juga ada dari NZD ya, New Zealand itu mengenai indeks harga produsen atau IHP. Nah, eh, untuk selanjutnya ada dari GBP itu semua masih medium impact ya, dan ini nih jam 5 nanti jam 17.00 WIB ada news dari Euro yaitu IHK atau biasa kita sebut juga CPI ya. IHK itu sama dengan CPI. Nah, untuk previous-nya sendiri itu di 4,3% dan untuk forecast-nya di 2,9%. Jadi kemungkinan dari forecast-nya akan melemahkan euro ya. Nah, nanti kita lihat aktualnya di berapa. Jika aktual lebih besar daripada forecast, itu kemungkinan akan menguatkan ya, euro, dan jika aktualnya lebih kecil dari forecast itu akan melemahkan untuk euro-nya itu sendiri. Nanti kita coba lihat juga dari segi teknikalnya seperti apa. Jadi kita membuat setup untuk persiapan nanti ada CPI Euro ini ya, dan juga nanti malam jam 20.30 untuk USD sendiri ada izin bangunan atau mungkin sering kita sebut juga building permit ya. Di sebelumnya di previousnya itu di 1,471 juta dan di forecastnya itu di 1,45 juta. Berarti terjadi penurunan juga ya untuk forecast. Nah, nanti kita lihat aktualnya apakah di bawah atau di atas forecastnya. Jika di bawah tentu saja akan melemahkan USD dan jika di atas akan menguatkan USD. Nah, dari hasil forecastnya ini, dari forecast CPI Euro dan building permit USD itu forecastnya sama-sama melemahkan ya. Jadi nanti kita harus lihat secara teknikalnya apakah akan naik atau turun untuk di Euro USD, karena ini dua-duanya sama-sama melemahkan, mana yang lebih berpengaruh dan mana yang akan lebih kuat untuk naik atau turunnya ya. Kita nanti akan coba lihat dari uh, secara teknikalnya di chartnya ya. Nah, sebelumnya kita coba lihat di, nah ini untuk Bapak Ibu yang belum tahu, kita ada grup juga di Telegram, namanya itu Edukasi Lensa Trading. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, tadi pagi itu ada postingan trigger setup disclaimer on. Ini untuk US 100 atau Nasdaq ya. Nah, untuk Nasdaq sendiri ini dapat kita lihat. Nah, kemarin di yang sudah di-share di grup ini juga, di grup Telegram ini juga, untuk setupnya itu area buy di price remodeling demand di 15739,6 sampai 15763,1 ya. Itu kemarin masih unfilled dan sekarang sudah fill order ya. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat sudah sampai sini dan sekarang sudah running sinyalnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di grup Telegram dan mengikuti setup sinyal ini berarti sudah running profit nih ya. Jadi walaupun belum sampai ke take profitnya, bisa di close atau bisa di liquid profitnya ya. Jadi sekali lagi selamat untuk yang ikut setupnya karena sudah running profit. Nanti kita coba lihat untuk setup yang lainnya ya. Selain itu sebetulnya kemarin juga kita ada setup yang lainnya seperti setup gold ya. Kalau setup gold ini sekarang juga sudah kena di sell area-nya, cuma masih ada floating ya kalau untuk gold. Nanti kita coba lihat juga nanti untuk di GBP USD juga sudah terkena sell area-nya dan sudah running profit juga kalau saya tidak salah untuk GBP USD-nya ya. Dan untuk Euro USD
sama itu sudah kena di sell area yang low risk-nya. Dan itu sudah sepertinya sudah running profit juga untuk hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu di mana sih biar saya bisa dapat setup-setupnya ya setiap hari. Nah, ini kita channel di Telegramnya itu adalah Lensa Trading. Nah, ini linknya bisa Bapak Ibu lihat ya. Nanti bisa kontak juga ke admin kita di @adm Lensa Trading. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke chart saja ya. Kita mulai dari Euro USD. Karena nanti sore ada news Euro dan malamnya ada news USD. Jadi kita coba lihat bagaimana kondisinya di Euro USD sekarang ya. Nah untuk Euro USD, oke, masih nunggu loading ya. Nah ini yang saya share tadi di grup ya, yang kita lihat sama-sama tadi di grup, Euro Euro USD itu kemarin setupnya untuk sell ya, ada sell areanya, ada sell area yang medium risk dan yang low risknya. Untuk yang medium risk dan low risk, dua-duanya udah kena nih. Jadi sekarang untuk yang sell dari low risk sudah running profit ya. Dan untuk yang di medium sekarang mungkin ada di areanya ya. Sebenarnya setup ini masih bisa dipakai karena belum muncul lagi area-area baru untuk supply atau demand. Mungkin di sini ada area demand ya, cuman saya kira ini tidak kuat. Jadi nanti kalau ini dapat tertembus ya kembali targetnya adalah ke demand selanjutnya masih jauh. Dan saya pun dari kami ya ini kita membuat TP-nya sedikit di atas demand. Jadi untuk Euro USD hari ini setup ini masih berlaku nih untuk Bapak Ibu atau semua peserta di Zoom kita kali ini ya. Jadi untuk sell areanya ini ada di area demand-nya ya di 1.08.418 sampai 1.08.559 itu sekarang udah masuk di areanya ya. Jadi bisa sell dari sekarang. Cuman ini untuk medium risknya. Kalau untuk low risknya ya Bapak Ibu bisa menunggu kembali ke area 1.08783 sampai 1.08839. Nah, eh, bagaimana bagusnya gitu ya? Kalau bagusnya sih memang di low risk karena namanya sendiri sudah low risk ya. Jadi resiko yang kita resikokan pada saat open posisi tentu lebih kecil dibanding yang medium risk. Dan untuk profitnya juga tentu akan lebih besar ya kalau dari yang low risk. Cuman kalau Bapak Ibu mau sell sekarang tentu bisa karena ada areanya juga nih walaupun ini medium risk. Dengan catatan ya resikonya tentu lebih besar daripada low risk. Cuman jika ketahanan dana Bapak dan Ibu memang kuat, itu bisa aja dari sell dari sekarang. Nanti jika terkoreksi ke area low risk pun nanti bisa untuk layering atau averaging di area low risk-nya. Jadi ini setup yang kemarin masih dapat terpakai di hari ini dan untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut setup ini dan sell-nya di low risk, sekarang udah running profit ya berarti ya. Jadi selamat, nanti bisa diambil secukupnya. Ini TP ini sebenarnya hanya sebagai patokan saja. Jadi untuk liquid profitnya itu bisa disesuaikan masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan profitnya, ya itu bisa di close, tidak harus menunggu TP. Jadi disesuaikan saja. Nah, untuk Euro USD secara garis besar seperti itu ya. Coba kita lihat dulu di daily-nya. Oke, di daily-nya emang ada di area demand ya. Area supply, maaf, sorry. Di area supply, jadi ya kemungkinan akan mencari supply lalu turun ke mengejar ke demand. Kita lihat, oh iya sekarang hari Jumat, jadi saya harus lihat juga di weekly-nya nih. Kalau di weekly sebenarnya ini cukup kuat untuk buyer ya kalau di minggu ini. Cuman dari D1-nya tadi kita lihat sudah masuk di area supply. Jadi kemungkinan dari weekly-nya pun akan ada koreksi untuk penurunan dari Euro USD. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang mau di screenshot silakan. Tapi kalau yang sudah ada di grup saya kira
Ini masih sama yang di grup, jadi bisa lihat di grup atau channel tele kita ya. Silakan. Dan jika ada pertanyaan mengenai Euro USD, silakan langsung lewat kolom chat ya. Atau bisa open mic juga biar nanti kita bisa ngobrol juga ya. Untuk Euro USD, saya kira setup untuk hari ini seperti itu. Karena kenapa kita sell area di area ini? Karena ini adalah area supply-nya. Dan ini di sini adalah terjadi area supply baru atau order book lalu karena dia tidak bisa menembus area ini ya. Jadi ini merupakan area supply barunya yang lebih low risk untuk entry posisinya. Oke, kita kalau belum ada pertanyaan kita lanjut ke pair selanjutnya. Kita coba lihat eh, masih dari Forex, kita coba lihat GBP USD. Oke. Nah, untuk GBP USD kemarin juga di channel tele kita sudah di-share kalau ada peluang entry untuk sell ya. Nah, kebetulan berbeda dengan Euro USD untuk GBP USD ini hanya menyentuh sell area medium risk dan kemudian langsung turun ya. Belum mencapai ke sell area yang low risk-nya. Nah, untuk hari ini pun ini masih bisa dipakai untuk setup-nya, tapi lebih baiknya adalah Bapak Ibu menunggu kembali ke sell area-nya dulu ya. Karena kan ini sudah lewat sedikit nih. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu kembali ke sell area-nya, baik yang medium ataupun yang low risk-nya. Nah, targetnya mana? Ya, targetnya masih sama. TP-nya masih di sini ya. Nah, di bawahnya ini ada area demand-nya. Kita tempatkan TP-nya di atas area demand karena dari risk reward-nya sudah cukup baik dan kita juga untuk meyakinkan saja kalau ini bisa terkena TP-nya karena biasanya kan ngejar ke area demand ya. Kadang-kadang sebelum area demand atau area demand-nya hanya tersentuh sedikit nanti akan balik lagi ke area supply. Nah, jadi saya dan tim kita memasang TP-nya bukan memasang ya atau men-setup TP-nya itu di atas area demand-nya. Nah, ini untuk GBP USD di time frame H1 mungkin mau di screenshot dulu silakan atau yang sudah join di channel kita bisa dilihat lagi nanti di channel kita ya sel-sel areanya. Nah, kita coba lihat dari D1-nya ya. Wah, terlalu banyak ini. Bentar, kita hapus dulu yang ini ya. Untuk di D1, nah untuk di D1 sendiri ini masih kuat turun ya karena sellernya masih lebih kuat daripada buyer untuk beberapa hari ini dan ini juga terdapat uh, imbalance ya atau fair value gap yang kemungkinan akan terisi juga. Jadi dari D1-nya masih kemungkinan akan turun sih kalau saya lihat ini untuk GBP USD. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang untuk sell-nya kita nunggu di areanya saja, jangan langsung sekarang. Kalau sekarang sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman untuk resikonya jadi lebih besar. Itu makanya tadi saya bilang di awal untuk open posisi itu dikembalikan ke cara trading masing-masing dan ketahanan dana atau manajemen masing-masing. Karena itu akan berbeda ya. Ada yang ketahanan dananya kuat ya tentu bisa sell dari sekarang, nanti begitu naik-naik ke area sell-nya bisa layering juga, bisa trading. Tapi untuk yang ketahanan dananya tidak terlalu kuat ya mendingan kita menunggu di sell areanya. Dan untuk di weekly-nya sendiri sebetulnya di minggu ini masih kuat buyer ya, cuman beberapa hari ini mulai terasa lebih kuat seller. Jadi kemungkinan akan terkoreksi turun dan ini di minggu ini banyak terpengaruh oleh news yang cukup besar ya. Ada CPI, ada PPI kalau dari USD-nya ya, juga ada CPI Inggris kemarin GBP dan hari ini ada CPI Euro. Jadi minggu ini full minggu yang penuh dengan fundamental, makanya pergerakannya juga cukup lumayan ya, range-nya naik turunnya volatilitasnya cukup besar.
Untuk di GBP USD seperti itu nih, saya kembali ke template mas satu ya. Jika mau di screenshot, uh, ini pun di chat kita tadi bisa dilihat ya, ada chat dari admin kita di situ juga dapat dilihat channel Telegram dan grup WhatsApp-nya. Jadi setup ini kita juga kirim di channel Telegram dan di grup WhatsApp. Jadi tidak perlu di screenshot, nanti bisa lihat langsung dari channel dan grupnya. Tapi kalau yang belum masuk, mungkin sekarang bisa di screenshot dulu kalau memang cocok dengan setupnya ya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh. Atau mau ada yang request spare juga boleh. eh Kalau belum ada, tapi saya coba geser dulu ke pair favorit hampir semua orang ya, kita ke XAUUSD. Oke, nah XAUUSD tadi juga kan saya sudah bilang sudah di-share kemarin untuk XAUUSD ini setupnya itu ada sell area di 1971,350 sampai 1974,230 ya. Hanya berbeda dengan pair tadi GBP USD dan Euro USD, di XAU USD ini sedang floating ya, dan SL-nya itu di 1991,547 atau bisa di 1991,550 ya, 550. Nah, bagaimana untuk hari ini? Ya, kita lihat dulu dari weekly-nya ya. Dari weekly-nya memang untuk minggu ini sangat kuat sekali dari buyer ya. Ini sangat berimbas efek news kemarin karena beberapa kali news USD melemah ya. Jadi XAU USD atau gold ini terbang. Cuman kita coba lihat dari daily-nya. Nah, dari daily-nya sebetulnya belum bisa menembus area di ini di 2000 ya. 2000 tuh masih sangat sulit ditembus. Jadi sekarang ada di 1985. Kemungkinan untuk menembus lagi ke 2000 masih sulit. Nah, coba kita lihat di H1 untuk setup terbarunya. Jadi untuk yang masih open posisi di sell area yang kita buat kemarin itu masih bisa running ya karena belum sampai SL juga. Cuman di sini sekarang ada area, sebentar, saya coba tandain dulu ya. Nah, di sini ada area supply lagi nih. Area supply lagi, yang dimana posisi sekarang sudah ada di area supply. Berarti apa nih maksudnya kalau sudah ada berada di area supply ya? Area supply itu biasanya kita untuk area sell ya. Jadi sebenarnya untuk XAUUSD bisa nih untuk sell di area supply sekarang. Cuman jika entry sell di sekarang, sebentar saya tulis dulu ya untuk area supply sekarang di koordinatnya. Sebentar. Oke, koordinatnya. Nah, eh, koordinat untuk area supply sekarang itu di 1983,739 atau bisa kita bulatkan di 7.740 sampai 1989,350 itu merupakan area supply sekarang. Jadi eh, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu, gimana nih udah masuk area supply, apakah bisa sell? Tentu bisa, cuman kita lihat dulu risknya. Ini untuk SL yang kemarin, karena di sini ternyata ada area supply lagi. Ini bisa dijadikan sebagai eh, area sell low risk ya, di area supply yang lebih kuat di atas ini. Kita coba tulis dulu untuk koordinatnya. Koordinat, sorry.
Nah, untuk koordinat area supply selanjutnya itu berada di 1995,287 sampai 2001,569. Itu merupakan area supply selanjutnya. Jadi kalau mau sell sekarang bisa, cuman kita ada area supply juga di atasnya yang mungkin bisa saja ini akan mengejar dulu ke area supply yang selanjutnya. Tidak akan langsung turun. Jadi kalau area supply-nya di sini atau ini bisa disebut sebagai sell area low risk-nya, di mana untuk SL-nya kita tempatkan di sebentar ya. Nah, ini ada sorry. Ini ada beberapa high yang cukup kuat ya, belum tertembus. Kita bisa tempatkan untuk SL-nya di sekitar sini bisa. Nah, untuk SL-nya bisa kita tempatkan di 2008,640. Coba kita lihat untuk sekarang untuk TP-nya. Untuk TP-nya kita bisa, karena di sini sudah terbentuk area demand yang baru ya, karena terjadi order block di sini tidak menembus yang ini. Jadi kita bisa tempatkan sebenarnya di sini untuk area TP-nya ya, untuk area TP yang baru. Jadi untuk yang ikut entry di hari kemarin juga bisa dipindahkan untuk area TP-nya ya. Nah, saya hapus dulu yang kemarin biar cukup jelas untuk area-area sekarang ya. Oke, sebentar saya tandai dulu. Ini sebagai targetnya, target profitnya kita tempatkan di, oh bentar-bentar. Warnanya masih merah ya. Kita buat biru dulu karena profit identiknya dengan biru. Dan ini kita jadikan sebagai SL-nya atau batas resiko kita ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini uh, menurut analisa pribadi dari saya akan menunggu gold untuk masuk ke area supply yang ini ya, untuk yang low risk kalau dari saya pribadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau sell sekarang bisa karena ini merupakan area supply juga. Dan kita lihat kalau dari harga sekarang ya, sebentar, short position karena kita sell, kita coba lihat ke SL dan TP-nya apakah bagus untuk risk reward-nya. Untuk risk reward-nya SL dan TP jika kita open di sekarang itu 1:1 ya. Jadi masih cukup oke untuk kita entry posisi. Eh, Sekarang coba saya hitung. Maaf. Sekarang coba saya hitung dari ke SL-nya itu sekitar 225 pip ya. 225 pip itu merupakan masuk ke range harian juga ya. Jadi saya kira cukup aman untuk SL-nya di sini. Dan untuk TP-nya ya berarti karena 1:1 ya sama di 200 ya. Betul kan di 230-an ya. Jadi sekitar 220-an itu masih masuk range harian dari gold. Jadi saya kira untuk SL dan TP-nya itu cukup aman ya. Dan kalau dari ya, kalau dari yang low risk-nya yang di 1995,287 sampai 2001,569 kita bisa lihat yang kita bisa tempatkan di sini lah ya untuk sell-nya itu. Nah, risk reward-nya ini jauh lebih baik karena kan emang low risk ya. Jadi risk-nya pun lebih kecil. Ini hampir 1:4. Jadi kalau Bapak Ibu cukup sabar untuk nunggu dan memang ketahanan dananya terbatas atau kurang, nanti bisa
mencari sell di area yang low risk ini di 1995,87 sampai 2001,569. Kalau ini kita coba lihat ya. Oh, sorry, sorry. Nah, kalau ini ke SL itu sekitar 97 sampai 98 pips ya. Atau 9,8 poin. Nah, kalau untuk KTP-nya itu bisa 360-an. Jadi tadi 1:4. Nah, untuk Bapak Ibu bisa silakan kalau mau di screenshot. Nanti juga ini akan saya masukkan ke channel dan di grup ya sebagai setup XAUUSD atau Gold yang baru di hari ini. Oke, coba kita lihat untuk Gold biasanya dari time frame yang lebih kecil ya. Oke, ternyata di oh sorry ini terhapus ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau pakai TradingView kita di sini ada Smart Money Concept Lux Algo ya untuk indikatornya. Jadi bisa dicoba jika Bapak dan Ibu masih bingung untuk menempatkan di mana chalk atau di mana bos, di mana demand, di mana supply, itu bisa menggunakan indikator Smart Money Concept Lux Algo itu ya. Karena di situ nanti otomatis jika memang terkonfirmasi, dia akan membuat, nah ini walaupun agak tertutup ya, ini merupakan area supply-nya. Ada area supply di area supply kita di H1, ternyata di M5 pun ada area supply-nya. Jadi kemungkinan bisa ke area supply M5 lalu turun ke area demand di M5. Nah, seperti yang Coach Rino sampaikan kemarin, jadi kalau kita ambil analisa di suatu time frame, misalnya di time frame H1, ya kita memasang SLTP-nya atau men-setup SLTP-nya itu sesuaikan dengan time frame-nya ya. Jangan kita analisa di H1, open di area H1, tapi SL dan TP-nya kita setup di M5. Tentu kurang baik ya, karena ini juga tidak proporsional jadinya. Nah, kalau di M5 itu saya tandain ya. Sebentar, coba saya tandain. Wah, ini ternyata dia di sini nih, candle kalau kata Coach Dino dan Coach Deden yang sering dibilang adalah candle perlawanan terakhir. Nah, eh, kita warnanya ganti biar, oh sorry itu garis ya. Nah, ini bisa menjadi area supply di M5. Jadi bagaimana nih kalau sudah kayak gini? Biasanya yang terjadi itu adalah akan mengejar ke area supply, lalu turun ke area demand. Ini ada area demand di sini atau ada di sini. Kita misalnya ke sini ya. Sorry. Nah, oke. Area supply-nya kita coba cek. Ini di 1986,8 poin 881 sampai 1987,936. Jadi masih ada di area supply H1 juga ya yang tadi. Dan untuk SL-nya karena ini kita di M5 ya tentu kita pakai juga area PSL-nya di M5. Nah, ternyata untuk M5 ini merupakan high terakhir ya. High terakhirnya jadi kita bisa pasang atau setup si kebiasaan ini ya. Kalau kata Coach Rino, kalau pasang tuh terkesannya kurang baik. Kayak judi. Jadi kita ganti dengan setup ya. Kita setup SL-nya bisa di 1990. 1990 bisa di sini. Dan untuk TP-nya
bisa di area ini, di 1983. 1983,5. Nah, coba kita lihat kalau untuk setup di M5 ini, apakah risk reward-nya oke? Oke, sebentar. Risk reward-nya 1:1,2 atau 1,3. Jadi reward-nya lebih besar 1,3 dibanding dengan risk-nya ya. Jadi masih oke untuk entry posisi. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang mempunyai resiko yang lebih kecil ya, yang menyiapkan resiko lebih kecil. Karena dari sini kita bisa lihat sekitar 26 pip atau 27 pip, mungkin 27 poin ya, 27 poin, sorry. 2,7, 2,7 poin atau 27 pip, dan TP-nya pun tentu akan pendek, tidak seperti yang H1 tadi ya. Ini hanya sekitar 38 pip atau 3,8 poin. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya nih, misalnya, mendingan saya pakai setup yang mana? Tentu untuk jawabannya dikembalikan lagi ke cara trading. Kalau cara tradingnya memang pendek atau scalping bisa di M5, dan untuk ketahanan modal juga, ketahanan dana. Kalau memang ketahanan dananya cukup kuat ya lebih enak di H1 karena risk reward-nya juga baik, dan kita juga tidak terlalu dekat ke risk-nya ya kalau dari setup H1. Jadi lebih enak, lebih tenang untuk kitanya. Kalau di M5 tentu kita harus selalu memperhatikan pergerakannya. Karena kalau yang scalping pun nanti biasanya yang scalping itu kalau profitnya sudah cukup, ya dia akan langsung close manual ya, tidak menunggu TP. Jadi ya untuk misalnya Bapak Ibu nanya lebih baik yang mana, ikut setup yang mana, ya itu kembali lagi ke Bapak Ibu, nanti disesuaikan Bapak Ibu cocok dengan setup yang mana, antara cara tradingnya dan juga manajemen risikonya itu harus disesuaikan. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya akan lebih memilih yang H1. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang resikonya ya cukup jauh, dengan ketahanan dana yang ada misalnya kuat untuk resiko ini, ya saya lebih memilih ini karena lebih lebih tenang ke kitanya. Dan perlu diingat juga, seperti saya sampaikan, nanti ada fundamental, itu fundamental bisa mempengaruhi candle, volatilitas candle cukup besar ya. Nah, kalau untuk di H1 ini tadi SL di sekitar 220 pip atau 22 poin, yang masih merupakan range gold ya, range harga emas. Jadi itu masih oke kalau menurut saya nanti untuk menghadapi news. Tapi kalau untuk di M5 tadi yang hanya sekitar 30 pip atau 3 poin, itu tentu sangat jauh ya. Pergerakan sedikit pun walaupun belum news kadang-kadang sudah kena. Jadi resikonya kecil, tapi kemungkinan terkena resikonya juga lebih besar karena tidak jauh resikonya gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya akan memilih uh, risk ratio atau setup di H1 yang ini. Dengan open posisi bisa di 1983 sampai 1989 untuk mediumnya, sampai ke 1995 eh, sampai 2001 itu untuk yang low risk ya. Dan untuk SL-nya di 2008,6, dan untuk TP-nya di 1962,18. Oke, paling untuk XAU saya kira cukup segitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa silakan bertanya. Kalau tidak, ya saya akhiri nih. Atau mungkin ada yang mau request juga silakan. Nah, saya ingatkan kembali kalau Bapak Ibu telat untuk mengikuti ininya. Oh ya, terima kasih untuk admin sudah mengingatkan ya untuk yang mau bertanya. Nah, untuk Bapak Ibu saya ingatkan kembali, jika Bapak Ibu telat nih mengikutinya, mungkin udah sampai di XAU USD kita tadi. Sebelumnya kan saya membahas tentang Euro USD dan GBP USD.
Jika Bapak Ibu mau tahu tentang Euro USD-nya, nanti kita pun untuk hasil ini akan kita upload di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu dapat buka nanti di YouTube-nya. Dan jika belum terkena ke setup-nya di sell areanya, kebetulan tadi untuk Euro USD dan GBP USD setup-nya sell. Jika belum terkena ke sell areanya, jika nanti Bapak Ibu nonton di YouTube ya, itu berarti masih bisa diikuti. Nah, ini juga di kolom chat sudah ada dari admin kita di Lensa Trading untuk YouTube-nya sendiri. Namanya adalah Lensa Trading ya. Jadi Bapak Ibu bisa search langsung di YouTube Lensa Trading. Nanti bisa dibuka di situ. Bisa dilihat video-video yang sudah kita upload. Ada morning talk, ada juga webinar edukasi. Nanti bisa Bapak Ibu tonton. Dan jika bermanfaat untuk Bapak Ibu ya kita tidak lupa minta subscribe dan like-nya ya jika bermanfaat. Biar kita juga makin sering untuk upload konten-kontennya. Nanti juga Bapak Ibu bisa komen di situ di YouTube-nya untuk misalnya Bapak Ibu ada request, saya pengen materi edukasi apa nih atau apa, nanti Bapak Ibu bisa juga komen di YouTube-nya ya. Oke, ini dari Pak Rino Musasi, Coach Rino. Coach, mapping UJ boleh? Oke, boleh Coach. Nanti kita coba cek untuk UJ ya. Biasanya kalau XAU USD, GBP USD, dan Euro USD tadi saya setupnya sell, harusnya nih ya secara normalnya UJ itu kita harusnya setupnya buy. Oh, nah kan betul ya, di H1 sudah sangat terlihat ini sudah ada di area demand. Jadi eh, posisinya ya tentu kita bersiap untuk buy di UJ. Kenapa saya tadi bisa mengatakan kalau di Euro USD atau GBP USD kita sell, di UJ kemungkinan kita buy karena eh, pair UJ itu berlawanan ya. Pair UJ itu merupakan pair indirect. Indirect itu seperti USD JPY atau USD CAD, USD CHF itu pair-pair indirect yang ketika USD menguat, pair-pair tersebut akan naik dan USD melemah, pair-pair tersebut akan turun. Beda dengan GBP USD atau Euro USD yang merupakan pair direct ya. Pair direct itu berkebalikan, jika USD menguat, ya mereka pair-pair itu akan turun. Sedangkan jika USD-nya melemah, pair-pair tersebut akan naik. Makanya karena tadi setup saya untuk Euro USD dan GBP USD setupnya sell, kebetulan ini USD JPY setupnya bisa buy nih. Kita coba tandai ya untuk, nah di sini. Ini apa? Ini area demand USD JPY di candle H1. Kita ganti warna hijau aja ya. Oh, itu garis doang ya yang saya ganti. Nah, ini, sorry, kurang ini ya. Kita samain nama yang tadi. Oke, untuk koordinatnya saya tulis dulu. Sebentar. Nah, ini untuk koordinat area demand di di USD JPY, sorry. Itu di 150.260 sampai 150.450. Jadi Bapak Ibu terus tadi yang bertanya Pak Rino ya, Pak Rino. Coach Rino, nanti kalau saya akan nunggu buy Mas ketika masuk ke areanya lagi nih, Coach. Jadi nanti saya nunggu seperti ini nih. Nah, ini untuk TP-nya kita bisa simpan di area supply ini ya. Nah, jadi seperti ini kalau untuk UJ. Sebenarnya ini udah sempat masuk ya. Cuman karena dia masih berada di sini, saya tunggu untuk masuk ke areanya dulu nih, biar lebih aman dan biar resikonya lebih kecil. Kita coba cek untuk SL-nya ya. Oh, di sini juga ternyata ada area supply lagi. Kita bisa tempatkan di sini sebenarnya kalau untuk SL-nya. Tapi kalau untuk SL seperti ini berarti tentu kita mengambil area
supply-nya yang lebih ya lagi bisa kita simpan di high-nya ya. Nah, kalau seperti ini kita coba lihat. Sorry. Ini masih short position atau posisi sell. Kita harusnya yang long ya karena ini kita lagi setup untuk buy. Kalau seperti ini ya masih masuk, masih di 1 banding 1,2 untuk risk rewardnya. Jadi ini bisa saya jadikan sebagai area entry-nya di 150,260 sampai 150,450. Dan untuk TP-nya ini di 151,879 atau bisa di 151,880 ya. Kita bulatkan. Dan untuk SL-nya bisa di 149,115. Tapi gimana kalau di time frame yang lebih kecil? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Saya hapus dulu untuk pad-nya. Nah, kalau di time frame kecil, ini malah berada di area supply ya. Sudah mau dekat ke area supply. Artinya apa? Artinya dia mengejar area supply dan dari supply tentu pergerakan harga itu biasanya mengejar lagi ke demand. Demandnya di mana? Demandnya kebetulan tepat di area demand kita di H1 ya. Ada di sini juga. Jadi eh, secara secara apa ya? Secara kontinuitas berarti di M5 ini bisa nyambung nih ke H1. Kenapa? Karena di M5 kemungkinan akan turun dulu, mengejar dulu ke area demand-nya, baru dia akan dari area demand naik lagi. Nah, sama di H1 juga kita lagi nunggu untuk turun dulu kan ya tadi. Nah, di H1 juga kita nunggu turun dulu ke area ini, baru kita eh, bisa buy dan TP-nya atau targetnya bisa di area yang ini. Sekira untuk USDJP seperti itu. Untuk dari saya pribadi, saya menunggu untuk buy di area ini saja. Saya tidak akan entry di lower time frame-nya walaupun ini sudah di area supply. Saya kemungkinan tidak akan ikut yang di lower time frame-nya. Saya akan lebih menunggu di time frame satunya. Jadi saya akan lebih menunggu yang ini ya. Mungkin bisa di screenshot. Oke, mungkin nanti akan saya masukin juga nih setup ini ke grup ya. Yang ke level H1, oh ini dari Ibu Nuning Grup Ayogi, nanti malam ada news USD kah? Ada Ibu, ada news building permit tadi ya jam 20.30. Untuk forecast-nya melemah, tapi kita nanti lihat aktualnya seperti apa ya Bu Nuning. Coach Rino yang ke level H1 risk-nya plus minus 100 pip ya Coach. Kita coba hitung ya. Risk-nya iya betul. Kurang lebih sekitar 100 pip. Cuman yang tadi saya bilang ya kalau untuk risk bisa disesuaikan kan ya dengan eh, manajemen risk masing-masing dan cara trading masing-masing. Kalau saya sih lebih prefer untuk yang seperti ini walaupun risknya besar, tapi ini kan apa ya, peluang untuk terkenanya pun makin kecil karena bisa jadi terjadi pembalikan sebelum sampai ke risknya. Nah, saya lebih menyarankan sih kalau emang dengan ketahanan dana yang besar, walaupun risknya gede tidak ada masalah. Toh rewardnya pun kita di sini 1 banding 1 kan. Jadi jika risknya besar ya otomatis target profit atau reward yang kita kejar juga besar. Kalau saya sih lebih prefer seperti itu ya. Cuman untuk teman-teman yang prefer scalping, sebentar, yang prefer scalping yang tadi di M5 ya bisa kita nunggu di area supply ini atau di supply di atasnya lagi di sebentar di area 1950,8 sampai 1950, oh sama ya, poin 81
sampai 1950,874 itu bisa dijadikan area sell juga. Tapi untuk lower time frame ya, kalau yang kemarin Coach Dino sampaikan mungkin yang namanya secondary reaction ya. Nah, kalau ini kita coba hitung, saya kemungkinan akan pasang SL kalau di sini ya, kalau saya ikut entry, tapi kemungkinan tidak. Itu sekitar 30 pip. Dan untuk TP-nya bisa ambil di uh, low yang sebelumnya itu di 36 pip. Nah, jadi untuk yang scalping bisa juga memakai itu ya, di M5. Saya tandain aja deh biar jelas ya M5-nya. Ini untuk area supply pertama atau bisa di sorry, atau bisa di area supply kedua yang akan lebih low risk ya. Yes. Nah, ini perlu dicatat koordinatnya atau saya catat aja ya biar tidak pusing. Ini koordinatnya. Dan ini untuk di time frame M5 ya. Jadi uh, kita harus melihat juga volatilitasnya. Kalau volatilitasnya tinggi, kemungkinan terkena TP besar, tapi kemungkinan terkena SL juga besar karena tidak sepanjang yang tadi di H1. Nah, ini untuk area supply awalnya, yang supply pertamanya di 150,615 sampai 150,670 lah sekitar situ ya. Dan ini untuk area supply selanjutnya yang bisa dijadikan sebagai entry untuk uh, yang low risk-nya ya. Eh, saya salah ini nih kayaknya. Sebentar. Oh, benar-benar. Mirip soalnya 150,819 sampai 150,879. Nah, itu bisa dijadikan area selnya walaupun masih naik, cuman ini kita ada di area ini ya, area supply, jadi mengejar secondary reaction kalau Bapak Ibu kemarin ikut webinar. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan webinar juga sama ya, kita upload di YouTube juga untuk webinarnya ya. Oke, nah ini bisa saya tempatkan sebagai SL-nya untuk secondary reaction. Jadi dari sini membuktikan juga kalau secondary reaction itu akan lebih kecil ya, baik dari risk-nya ataupun dari risk reward-nya lah ya. Risk atau profit-nya akan lebih kecil karena kita dapatnya di lower time frame. Jadi yang Coach Rino sampaikan kemarin betul nih. Nah, seperti ini. Kalau untuk di lower time frame-nya ya, ini kita sebutnya kita mengejar secondary reaction-nya ya. Ini TP-nya di 150,2 dan SL-nya di 150,9. Oke, seperti itu ya, Marino Coach Rino. Kalau mungkin di H1 terlalu besar risknya dengan 100 pip, bisa kita cari untuk secondary reaction-nya di lower time frame. Untuk Bu Nuning, bet for US siapa forecast-nya? Terima kasih Peggy. Iya, untuk building permit-nya tadi, bentar ya, coba kita. Tadi melemah ya, karena forecast-nya lebih kecil dari previous-nya, tapi nanti coba kita lihat lagi untuk aktualnya apakah akan lebih besar dari forecast atau lebih kecil dari forecast. Oke, sepertinya cukup itu saja yang saya sampaikan di hari ini. Nanti yang analisa yang saya sampaikan mungkin akan saya share juga di grup dan di channel ya. Dan nanti juga untuk Bapak Ibu yang telat mengikuti webinarnya, telat mengikuti morning talk-nya, bisa juga
saksikan di YouTube-nya ya. Nanti akan kita upload juga. Dan untuk yang kemarin ketinggalan webinar pun sama, kita akan upload. Jadi di YouTube tuh kita ada morning talk, ada webinar, dan ada edukasi-edukasi juga. Nanti bisa dilihat di situ ya. Silahkan di search, di subscribe, dan di like jika memang kontennya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini untuk hari ini. Saya izin eh, stop share screen-nya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk morning talk kita hari ini, untuk review market kita hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau yang saya sampaikan di sini adalah sebatas referensi atau analisa dari saya pribadi ya. Jadi bukan untuk rekomendasi entry posisi. Dan untuk entry posisi, Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan cara trading dan dengan manajemen risk Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti yang tadi mungkin dengan risk 100 pip itu terlalu besar ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan setup yang lainnya. Jadi ini sekali lagi bukan rekomendasi, Bapak Ibu dapat melakukan open posisi sesuai dengan cara trading Bapak Ibu dan dengan manajemen risiko Bapak Ibu sendiri. Karena dengan Bapak Ibu open posisi dan tanggung jawab dan apa ya, tanggung jawab open posisi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Jika saya open posisi ya otomatis tanggung jawab saya pribadi, dan jika Bapak Ibu sekalian open posisi itu juga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Oke, paling untuk kedepannya di minggu depan kita ada juga uh, webinar edukasi, ada juga selalu ada pasti nanti morning talk atau review market di sore menjelang sesi US. Jadi nanti untuk jadwalnya Bapak Ibu sekalian bisa meminta ke yang telah mengundang Bapak Ibu ke Zoom meeting kita hari ini, atau nanti bisa lewat admin kita ya. Tadi juga sudah chat di sini admin. Nanti juga bisa di channel atau di grup WA kita ya. Nanti akan di-share untuk semua informasinya di sana, termasuk informasi jadwal-jadwal webinar atau morning talk selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk tim Lensa Trading yang sudah menyelenggarakan acara ini sampai berjalan lancar sampai pada akhir sekarang ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai sekarang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam profit. Salam profit coach, terima kasih. Happy weekend. Oh iya, happy weekend semua.